Halo guys, Assalamualaikum. Kali ini kami mau berbagi cara membuat sopak kerang. Detailnya kayak gini guys, sangat cantik dan estetik. Oke guys, ini rangka sudah siap, karet juga sudah dipasang, sudah dikasih bagor, dan sekarang kita pasang busa sandarannya. Khusus untuk sopak kerang ini, busa sandaran harus tebal ya guys. Kami sendiri di sini pakai itu 2 lapis. Lapisan pertama itu busa SW 2 cm. Kemudian kami lapis lagi dengan busa SW yang tebal 3 cm. Jadi kurang lebih tebal busa untuk sandaran aja itu sekitar 5 cm guys. Jadi masang busanya kayak begini, pelan-pelan aja. Bagian atasnya harus betul-betul rapi. Dan yang paling penting sambil dilihat bagian lekukan-lekukan atasnya, karena sopak kerang itu yang membedakan itu di situ. Bagian atas sandaran itu ada lekukan-lekukan agar nanti bentuknya sama dengan cangkang kerang guys. Sedangkan untuk bagian depan tanganan, nah masang busanya itu bisa seperti ini ya. Oke, setelah busa selesai dipasang, selanjutnya kita mau belah-belah busa ini. Fungsinya nanti memudahkan untuk menarik kain, membuat bentukan-bentukan sopak kerangnya. Jadi jarak belahan ini kita kasih sekitar 15 atau 16 cm ya, sekitar itu, agar nanti bentukannya itu cantik guys. Ini kita proses menandai ukurannya dulu, yang atas, baru lanjut yang bawah. Hati-hati aja, pelan-pelan, agar ukurannya sama, dan paling penting hasilnya itu rapi. Nah, setelah udah kita tandai semua, selanjutnya kayak gini ya. Kita perjelas tandanya menggunakan roll atau penggaris, agar dia benar-benar lurus, karena nanti itu mempengaruhi hasil memasang kainnya guys. Oke, kalau udah siap, selanjutnya busanya benar-benar kita belah ya. Jadi ini benar-benar dibelah sampai kandas, sampai ke bagornya. Jadi busa yang 5 cm tadi, lapis 2 cm dengan 3 cm, ini benar-benar kita belah semua guys, kayak gini. Nah, benar-benar dibelah sampai kandas, agar nanti kain yang ditarik itu benar-benar masuk, benar-benar kuat dan benar-benar rapi. Jadi kayak gini ya. Nah, dibelah, belah habis, jangan tanggung-tanggung. Oke, setelah busa dibelah-belah tadi semuanya, sekarang kita udah bisa masang kainnya. Nah, inilah fungsi belahan-belahan busa tadi guys, untuk memudahkan saat pemasangan kainnya. Jadi kayak gini ya, kita tinggal masukin aja kain yang udah dijahit. Nah, kelihatan ya, ini udah mulai kelihatan bentukan-bentukan dari sopak kerangnya. Tipsnya agar hasilnya bisa rapi dan rata, maka mal jahitan di kainnya itu harus kita lebihkan minimal 5 cm. Kalau jarak belahan busa tadi 15 cm kita buat, maka kainnya, malnya ini harus kita jahit minimal 20 cm guys, kayak gitu. Dan ini sedikit tips juga dari kami, mungkin masing-masing orang caranya beda-beda. Kalau kami memasang sopak kerang, di jahitan kain itu kami kasih tali sepatu kayak gini guys, untuk memudahkan memasang kainnya. Jadi tinggal tarik atas bawah, tembak talinya, insya Allah hasilnya rapi guys. Bisa diikuti, bisa juga enggak, atau bisa juga cari cara lainnya.
Dan sekarang kita mulai nembak kainnya guys. Ini tadi tali sepatu, tali bis atau apapun itu namanya yang saya bilang dijahitkan di kain untuk memudahkan kita saat pemasangan. Oke, itu nampak ya. Jadi yang kami tembak itu di bagian tali-talinya aja dulu. Ini juga memudahkan saat menarik atas dan bawah agar benar-benar tegang, kuat, dan rapi. Untuk di bagian ini kami udah pernah coba, itu nggak pakai tali sepatu ini, tapi kami coba pakai elastis. Hasilnya nggak serapi yang pakai tali sepatu ini. Jadi sekarang kami itu pakai tali sepatu aja guys, lebih mudah dan lebih rapi. Untuk menembak kain kita juga mulainya dari bawah ya. Nah, jadi kayak gini, siapin dulu semua bagian bawah, baru kita masuk ke bagian atasnya. Jangan kebalik guys, karena narik di bagian atas itu lebih gampang daripada narik di bagian bawah. Kira-kira kayak gitulah filosofinya. Dan bagian atas ini caranya sama kayak bagian bawah tadi, ditarik dulu satu-satu, ditembak dulu bagian tali sepatunya yang udah kita jahitkan. Nah, kayak gini guys. Ditarik aja dulu semuanya dan pastikan semuanya udah tertembak dulu. Nanti baru kelihatan hasilnya guys, pelan-pelan. Oke, setelah semua atas dan bawah ditembak, selanjutnya dengan pelan-pelan kita mulai membuat bentukan kerangnya atau keongnya di bagian atas. Caranya kayak gini guys. Mulai diurut pelan-pelan dari atas sambil ditarik lagi bagian belakang. Karena ingat ya tadi baru bagian tali yang kita tembak, kainnya itu belum ada kita tembak. Jadi ini ditarik pelan-pelan, diurut pelan-pelan agar berbentuk seperti cekungan di bagian pinggiran-pinggiran busa yang sudah kita belah tadi. Baru kita tembak lagi kainnya di bagian belakang. Nah, kira-kira kayak begini ya. Ini udah kelihatan hasilnya. Tipsnya di bagian ini kita bisa mulai dari yang bagian sudut dulu ya. Sudut-sudutnya dulu baru ke pinggir. Sudut-sudutnya dulu baru ke pinggir. Karena biasanya kalau bagian sudutnya itu udah aman, udah bagus, insya Allah yang bagian pinggir-pinggirnya itu juga akan ikut bagus. Untuk finishing bagian depan atau bagian tanganan, cara kami kayak begini. Ini bisa diikuti, bisa juga enggak. Ini hanya contoh saja ya, hanya tips. Kalau menurut kami ini udah lumayan ya, bagus. Jadi dibuat kayak lipatan-lipatan cantik gitu, baru kita finishing di bagian belakangnya. Nah, jadi kayak gini guys. Oke ya, ini nggak harus dicontoh, tapi bagi yang mau ikuti juga boleh, silahkan. Jadi hasilnya nanti kayak begini. Oke. Alhamdulillah ya, bagian tersulit di sofa kerang ini yaitu bagian sandaran udah siap. Sekarang ini bagian yang mudah-mudah saja, kita mau masang dudukan. Ini kita pakai busa naga ketebalan 10 cm. Agar lingkarannya rapi bagian depan, kita kasih tutup ya pakai busa 2 cm. Jadi prosesnya kayak gini. Kita potong busanya, kita lem. Di bagian ini juga kita kasih lem. Baru kita tempelkan busanya agar nanti hasilnya rapi guys. Oke, kalau busanya udah selesai, sekarang kita lanjut pasang kainnya, kain dudukannya. Jadi prosesnya kayak gini. Nah, dirapikan dulu kainnya ya, seperti biasa. Sebelum kita tembak, kain harus dirapikan dulu. Pastikan sudut-sudutnya sudah pas. Apalagi untuk sofa kerang ini, bagian depan ini kita pakai bis ya. Jadi sudutnya harus benar-benar pas. Kalau nggak pas nanti hasilnya bakal nggak bagus guys.
Untuk bagian sudut depan ini, karena dia ada tonjolan gitu kan ke dalam, untuk memudahkannya itu kainnya bisa kita potong dikit aja. Nembaknya bisa kayak gini, di depan dulu, baru ke samping, baru bagian belakang, nah baru finishingnya nanti di depan lagi ya untuk terakhir, agar bagian depannya benar-benar ketarik rapi. Dan ini hasil penampakan sopanya guys, sementara ya, ini baru sementara. Setelah sandaran selesai, dudukan selesai, selanjutnya kita mau buat tingkat bawah bagian depan. Nah ini untuk pantasinya kita pakai tingkat. Cara pasangnya kayak begini, jadi kainnya dibalikkan dulu, baru kita hektarkan lagi pakai karet agar lurus, bener-bener diukur semua ya, bener-bener diukur semua. Ini jarak sekitar 15 cm kurang lebih, baru kita lem. Selanjutnya dikasih busa sentian aja, nggak ada masalah karena hanya untuk pantasi. Baru kainnya kita balikkan guys. Nah udah ya, jadi kayak gini aja cara untuk masang tingkat atau pantasi bagian depan sofa kerangnya. Pai di sini sebenarnya sudah selesai ya, jadi ini nanti tinggal masang bagian tutup belakang sofanya, kaki, dan selesai. Ini tadi hasil pantasinya guys, dan di sini saya mau minta maaf karena waktu masang tutup belakang dan masang kaki saya nggak ada di tempat guys, jadi nggak bisa video. Dan ini hasil sofa kerangnya guys, yang single sudah selesai. Gimana guys, bagus kan? Detail sofanya juga sangat estetik guys. Bagian lekukan-lekukan yang di atas ini benar-benar mirip kalau menurut saya seperti cangkang kerang guys, keren banget. Untuk finishing tutup belakang di bagian samping ini kami pakai paku anti guys. Dan ini hasil jadinya. Oke ya, terima kasih. Ini sedikit tips dan tutorial dari kami. Silakan komen kira-kira mau dibuatin tutorial buat sofa apa lagi guys. Thank you.